bagaimana kabar kalian? Wah, tidak terasa ya, hari ini sudah 1 minggu berlalu. Hari ini sudah hari Jumat. Waktunya kita mau chapel, teman-teman. Bagaimana anak-anak TKA? Sudah siap? Oke, TKB sudah siap? Ya, good job. Oke, SD, kakak-kakak SD, bagaimana? Sudah siap chapel? Pasti sudah siap ya, sudah lebih semangat. Nah, di sini dengan Miss Alin kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan supaya kita lebih semangat hari ini ya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman pastikan sudah mandi, sudah rapi sama seperti Miss Alin, sudah siap untuk ikut chapel, untuk nyanyi ya. Oke, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu sebelum nyanyi ya. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Oke, kita berdoa. Fold your fingers, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Sekarang Tuhan, kami mau chapel. Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa menikmati hadirnya Tuhan, agar kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau nyanyi sama-sama, kami mau memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sudah siap untuk bernyanyi sama-sama Miss Alin ya. Walaupun teman-teman di rumah tetap semangat. Oke, let's go. Nah, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan dari Teacher Jo, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Baca kitab suci doa tiap hari. Oke, kita mau rame-rame. Semua teman-teman bergerak badannya. Oke, siap? Baca kitab suci doa tiap hari, kalau
Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Oke, baiklah. Hari ini Teacher Jo akan ceritakan tentang Ayub. Ya, adakah di antara kalian yang pernah mendengar tentang Ayub? Oke. Ada yang pernah mendengar cerita tentang Ayub di sekolah minggu mungkin, di TK Karis, atau di rumah, atau di YouTube? Oke. Siapakah Ayub itu? Nah, untuk tahu siapa Ayub ini, Teacher Jo akan bercerita, ya. Teacher Jo akan menceritakan tentang Ayub supaya kita tahu siapa Ayub itu. Oke? Nah, Ayub ini teman-teman, ini orang yang tinggal di Uz. Nama tempatnya itu Uz, ya, dekat Kanaan. Nah, Ayub ini adalah seorang yang sangat taat sama Tuhan. Dia orang yang baik, dia orang yang takut Tuhan, dan dia juga selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Kalau dia anak kecil, dia itu anak yang sangat dengar papa mama, ya. Dia misalnya papa mamanya bilang, "Nak, tidur siang," maka anak ini akan pergi dan tidur siang. Nah, pokoknya Ayub ini adalah orang yang sangat mendengar Tuhan, ya, dan dia orang yang sangat takut sama Tuhan. Oke, nah pada suatu saat malaikat dan iblis datang sama Tuhan. Lalu Tuhan tanya sama iblis, "Iblis, dari mana kau?" Lalu iblis menjawab, "Saya baru dari bumi. Saya keliling di bumi, lihat-lihat di bumi," katanya seperti itu. Lalu Tuhan bertanya, "Apakah kamu lihat hambaku Ayub?" Dan iblis bilang, "Ya, lihat." Dan Tuhan bilang, "Ayub itu adalah seorang yang sangat taat kepadaku, dan tidak ada manusia yang sama seperti Ayub ini." Wah, hebat ya Ayub, ya. Nah, karena iblis dengar seperti itu, lalu iblis berkata sama Tuhan, "Tuhan, karena Tuhan yang berkati dia, Tuhan yang lindungi dia, Tuhan yang berikan dia berkat, makanya Ayub itu takut sama Tuhan, makanya Ayub itu taat sama Tuhan. Coba saja dia menderita, pasti dia akan kutuk sama Tuhan, pasti dia akan membenci sama Tuhan." Itu kata si iblis ini. Lalu apa selanjutnya teman-teman? Tuhan bilang sama iblis, silakan kamu buat Ayub seperti yang kamu mau, tetapi jangan ambil nyawanya, ya. Lalu si iblis ini pergi dari hadapan Tuhan, dan dia membuat Ayub ini menderita, teman-teman, ya. Ayub ini adalah orang yang sangat kaya. Dia punya banyak sekali lembu, dia punya banyak sekali unta, dia punya banyak sekali domba, ya. Punya ribuan, ya. Dia sangat kaya, dan dia juga punya banyak anak-anak, ya. Nah, si iblis ini lalu mendatangkan perampok-perampok, merampok semua ternak-ternak si Ayub, dan juga iblis mendatangkan api lalu membakar semua ternak-ternak Ayub. Lalu juga iblis mendatangkan badai. Jadi di suatu saat, di suatu tempat itu anak-anak Ayub sementara makan, dan tiba-tiba iblis mendatangkan badai, dan badai itu datang dan menghajar rumah ini, dan gedung itu runtuh, dan semua anak-anak Ayub itu mati, teman-teman. Wah, kasihan ya. Oke, nah setelah itu Ayub jatuh dalam penderitaan. Ayub sangat-sangat menderita. Nah, terus satu kali iblis datang lagi sama Tuhan, ya. Lalu Tuhan bertanya sama iblis, "Nah, apakah dari mana kamu?" Lalu iblis berkata, "Saya baru dari bumi keliling-keliling." Lalu ini Tuhan bilang begini, "Apakah kamu melihat Ayub, hambaku yang setia itu? Tidak ada satu manusia yang sama seperti dia. Dia sangat taat sama saya." Tuhan berkata begitu sama iblis. Lalu iblis ini berkata, "Tuhan, karena Tuhan melindungi Ayub, makanya Ayub masih setia sama Tuhan. Coba saja Tuhan membuat Ayub menderita lagi, pasti Ayub akan membenci Tuhan." Lalu Tuhan bilang begini, "Oke, iblis, silakan berbuat apa yang kamu mau sama Ayub, tapi jangan ambil nyawanya." Oke. Lalu iblis datang ke dunia, dan dia buat Ayub sangat menderita. Dia buat Ayub ini memiliki penyakit kulit, ya. Dari telapak kaki sampai ujung, sampai kepalanya itu busuk dan bau sekali itu, ya. Alkitab berkata
busuknya itu bau. Bayangkan ya, apakah kalian pernah lihat orang yang luka di badannya dari telapak kaki sampai kepala dan lukanya itu membusuk dan bau? Apakah ada yang pernah lihat orang seperti itu? Saya pikir belum pernah ada ya. Teacher Joe juga belum pernah melihat. Tetapi Ayub mengalami hal itu. Dia luka dan dia lukanya itu membusuk dan bau sekali. Ya, kasihan Ayub ini. Nah, tapi apakah Ayub ini berubah setia sama Tuhan? Apakah Ayub ini menjadi benci sama Tuhan? Dan apakah Ayub ini menjadi tidak suka lagi sama Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan? Apakah begitu? Tidak, ya. Ayub ini tetap setia sama Tuhan. Ayub ini tetap tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan dan dia tetap taat sama Tuhan. Dan Ayub bilang begini teman-teman, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub itu tetap memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaannya ya. Wah, Ayub ini hebat sekali ya. Oke, nah setelah itu karena Ayub sudah sangat menderita, lalu istrinya datang. Istrinya bilang gini, Ayub, buat apa kamu percaya lagi sama Tuhan? Sudahlah, benci sama Tuhan, kutuk sama Tuhan, lalu kamu mati dengan luka-lukamu itu ya, seperti itu. Lalu juga teman-temannya Ayub ini datang, ada 3 orang datang berkata begini sama Ayub, Ayub, Tuhan itu baik. Dia tidak mungkin mengizinkan penderitaan itu pada dirimu kalau kamu tidak melakukan kesalahan. Pasti kamu ada dosa ini, makanya Tuhan menghukum kamu. Karena penderitaan itu adalah hukuman dari dosa itu. Itu menurut teman-temannya Ayub. Tapi Ayub bersikeras, saya tidak pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan, ya. Dan Ayub ini berkata, Ayub ini sampai marah kepada teman-temannya. Lalu Ayub terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat kesetiaan Ayub ini, kesetiaan yang sangat besar, dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap taat sama Tuhan, sekalipun dia sudah menderita, sudah mengalami luka busuk dan membau, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Dan karena lihat kesetiaan Ayub ini, dengan kemurahan Tuhan ya, kemurahan Tuhan, Tuhan memberkati Ayub, Tuhan menyembuhkan Ayub, semua luka-lukanya sembuh. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat daripada berkat Ayub sebelumnya. Dia mempunyai unta lagi ribuan banyaknya, dia punya domba, dia punya anak-anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, ya. Dan dikatakan dalam Alkitab, 3 anak perempuan ini paling cantik di seluruh negeri itu, ya. Wah, hebat sekali ya, Tuhan memberkati Ayub dengan sangat luar biasa. Nah, sekarang teman-teman, apa pelajarannya buat kita? Adalah kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita tetap percaya sama Tuhan sekalipun kita mungkin sakit, sekalipun kita mungkin dimarahi papa mama, atau sekalipun kita tidak bisa belajar dengan baik, tapi kita tetap bisa percaya sama Tuhan, kita tetap mau berdoa sama Tuhan, kita tetap mau memuji Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan, ya. Tuhan akan memelihara kita seperti Tuhan memelihara Ayub. Tuhan akan memberkati kita seperti Tuhan memberkati Ayub, ya. Berkat itu ada banyak sekali, artinya bisa berkat kita bisa diberi kesehatan lagi, berkat kita dapat nilai yang baik, berkat kita dapat naik kelas, dan banyak lagi berkat-berkat yang lain, ya. Yang penting itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, kita harus dengar sama Tuhan, kita harus taat sama Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan, ya. Dan kita juga harus dengar sama papa dan mama. Karena apa? Papa dan mama itu Tuhan kasih supaya kita taat sama mereka, supaya papa mama beri kita nasihat, kita memberikan kita hal-hal yang baik, ya. Contoh seperti yang teacher katakan tadi, apabila orang tua bilang atau papa mama bilang tidur siang, kalian harus tidur siang. Apabila papa mama bilang jangan bermain HP, kalian tidak lagi bermain HP, ya, tidak bermain game, seperti itu. Oke, kalau papa mama bilang saatnya belajar, kalian ambil buku dan belajar. Itu adalah contoh anak-anak yang taat sama Tuhan. Oke, teacher harap kalian menjadi anak yang taat sama Tuhan dan dengar-dengar sama orang tua juga.
Oke, God bless you anak TK Karis dan SD Karis. I love you.